Maka Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-22 dikatakan kalau kita punya keberanian percaya mendekati Allah, maka kita juga punya keberanian untuk meminta kepadanya. Kita punya keberanian untuk berdoa, untuk berharap kepada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan itu akan memberikan apa yang kita minta. Kemarin persekutuan doa memecahkan rekor, ya, sampai buka 2 ruangan di lantai 3. Ya, kenapa? Karena remaja yang ikut sleepover juga ikut persekutuan doa terlebih dahulu. Ya, tapi yang saya perhatikan, sayangnya banyak orang tua dari remaja cuma antar anaknya, drop anaknya, dan kemudian mereka pulang, mereka tidak ikut di dalam persekutuan doa. Itu sayang sekali. Kenapa? Karena ayat ini mengatakan orang-orang yang berani datang kepada Tuhan dan kemudian meminta kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan apa yang mereka minta. Nah, kalau Tuhan mengatakan seperti ini, dan Tuhan juga mendorong kita untuk meminta kepada Dia, kenapa kita orang Kristen malas sekali berdoa? Kenapa kita orang Kristen sedikit sekali meminta kepada Tuhan? Meminta yang benar, ya. Kalau meminta yang salah mungkin banyak. Dan meminta yang benar kepada Tuhan. Mari kita lihat di dalam Yohanes, Injil Yohanes 16. Kita akan membaca ayat 23 dan 24. Yohanes 16 ayat 23 dan 24. Mari kita lihat bagian ini. Ini adalah perkataan dari Kristus sendiri, ayat 23. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Tuhan Yesus sendiri mendorong, Tuhan Yesus sendiri memerintahkan kepada kita untuk kita berani minta kepada Tuhan. Tapi bagaimana kita berani minta kepada Tuhan? Ya, kalau kita kembali ke 1 Yohanes pasal yang ketiga tadi, kita membaca yang ke-22, saya bacakan sekali lagi. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ya, kenapa kita berani minta? Karena kita tahu bahwa kita hidup di dalam kebenaran. Kita menuruti segala perintah Allah, ya, kita melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Kita berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kita berbuat apa yang menyenangkan Dia, maka kita berani datang kepada Dia, kita berani meminta kepada Dia. Apa perintah Allah itu? Kita lihat di dalam ayat yang ke-23, perintahnya di situ diberikan, dan inilah perintahnya, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. 2 hal ini. Percaya kepada Kristus dan kemudian saling mengasihi manusia satu dengan manusia yang lain, seperti yang diperintahkan oleh Kristus. Kalau kita mau kembali, kita mau kaitkan ini adalah hukum kasih. Mengasihi Allah. Jika kita mengasihi Allah, kita percaya kepada Allah. Jika kita percaya kepada Allah, kita juga percaya kepada yang diutus oleh Allah itu, yaitu Yesus Kristus. Maka percaya kepada Yesus Kristus itu adalah satu bukti, satu tanda bahwa kita percaya kepada Tuhan, bahwa kita mengasihi Tuhan, dan kemudian juga mengasihi sesama. Cuma 2 perintah ini. Ketika seseorang melakukan 2 perintah ini, maka dia boleh datang kepada Tuhan, dia boleh meminta kepada Tuhan, dan boleh punya kepercayaan bahwa Tuhan akan memberikan apa yang dia minta. Ini yang dikatakan oleh Rasul Yohanes ini. Perintah Allah itu supaya kita percaya kepada anak yang diutus oleh Bapa, dan supaya kita saling mengasihi. Bapak Ibu, saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa kita tidak taat bukan karena kita tidak tahu. Seringkali kita tidak taat bukan karena kita tidak tahu. Seringkali kita tidak taat karena kita tidak percaya. Kita tidak percaya bahwa taat kepada Tuhan itu akan menghasilkan sesuatu yang baik, yang benar di dalam hidup kita. Kita tidak percaya kepada Tuhan, sehingga kita tidak langsung melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ini masalah kita. Ketidaktaatan itu berasal dari ketidakpercayaan kita. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada seseorang, ya orang itu kemudian mengatakan sesuatu kepada kita, kita nggak akan pakai tanya kenapa. Kita nggak akan menanyakan kalau saya melakukan ini saya dapat apa. Kita tidak akan menanyakan apa untungnya atau apa ruginya kalau saya melakukan hal ini. Ya, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada seseorang. Demikian juga ketika kita percaya kepada Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita nggak akan tanya kenapa Tuhan suruh saya seperti ini. Ya, seringkali kita tidak taat bukan karena kita tidak tahu, tapi sesungguhnya itu berasal dari ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kita tidak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Saya sudah pernah mengatakan, iman itu bicara mencakup 3 unsur. Yang pertama, pengetahuan. Tahu siapa yang dipercaya. Bukan cuma tahu. Hati itu memberikan satu persetujuan terhadap apa itu. Mengaku bahwa itu adalah hal yang benar. Misalnya kita bisa belajar evolusi, kita bisa tahu tentang evolusi, tapi tidak tentu kita harus setuju dengan evolusi. Kita bisa tahu teorinya, tapi hati kita tidak bisa menyetujui hal itu. Itu berarti kita tidak percaya kepada evolusi. Tapi 2 hal ini tidak cukup. Harus ada yang ketiga. Itu kita sungguh-sungguh memberikan hidup kita, mempercayakan hidup kita kepada kebenaran itu. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita bukan hanya harus tahu siapa yang kita percaya, tapi hati kita harus menyatakan persetujuan bahwa benar ini adalah kebenaran. Bukan kita yang menentukan, tapi Tuhan yang membuat hati kita bisa mengerti kebenaran dan kemudian menerima kebenaran itu. Tapi sampai di situ saja tidak cukup. Kita harus mempersembahkan hidup kita untuk kita menaati Tuhan, mempercayai
mempercayakan hidup kita untuk kita dipimpin oleh Tuhan. Nah, kalau itu sudah terjadi, maka apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita, kita pasti akan menaatinya. Nah, masalahnya itu kita sering tidak konsisten di dalam hidup kita. Kadang kita bisa percaya kepada Tuhan, tapi juga di sisi yang lain kadang-kadang pertimbangan-pertimbangan kita, rasionalitas kita, itu membuat kita mempertimbangkan hal-hal lain sehingga membuat kita tidak langsung bisa taat kepada Tuhan, tidak langsung bisa percaya kepada Tuhan. Tapi kalau sungguh-sungguh ya kita percaya kepada Tuhan, maka kita pasti akan menaati Dia. Kita pasti ingin menyenangkan Dia. Nah, orang-orang yang demikian akan berani datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya anak, pasti punya pengalaman ini. Kalau anak kita melakukan suatu kesalahan, maka ketika kita pulang, dia pasti ketakutan. Ya seperti Adam dan Hawa di Taman Eden. Ketika jatuh di dalam dosa, Tuhan datang, mereka sembunyi. Mereka takut untuk bertemu dengan Tuhan karena tahu diri salah. Ya, anak kita sama. Ketika melakukan suatu hal kesalahan, terus kemudian kita datang, kita pulang, mereka akan jaga jarak dari kita. Ya, mereka tidak akan berani dekat-dekat dengan kita karena tahu mereka sudah bersalah. Itu seperti itu. Tetapi kalau anak kita baik, anak kita taat, tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan pelanggaran, ketika pulang kita akan disambut. Ya, seorang anak itu ingin dekat dengan bapaknya, ingin dekat dengan ayahnya. Kita akan disambut. Maka kalau jadi orang tua kita langsung tahu anak kita kalau jaga jarak pasti ada sesuatu. Ya, tapi kalau anak kita tidak ada tuduhan hati nurani, ya maka dia akan berani datang kepada kita dan kemudian dia akan berani minta kepada kita. Tapi kalau dia baru melakukan satu kesalahan, dekat kepada kita pun nggak berani, apalagi minta kepada kita sesuatu, pasti nggak berani. Tapi seorang ayah itu pasti ingin anaknya dekat dengan dia dan pasti ingin anaknya itu meminta kepada dia. Ya, ketika meminta itu berbicara bahwa anak itu tahu bahwa dia akan mendapatkan yang baik dari ayahnya. Tapi Bapak Ibu, saya juga harus memberikan peringatan di dalam hal ini. Jangan sampai kita berpikir karena saya sudah taat maka saya boleh minta kepada Tuhan. Ya, saya sudah taat nih ya Tuhan ya. Maka sekarang Tuhan penuhi permintaan saya. Tuhan dengar doa saya, Tuhan penuhi permintaan saya. Tidak, bukan demikian. Hati-hati dengan hal ini. Jangan dibalik. Ya, kalau kita taat kepada Tuhan, hati nurani kita bersih, kita akan berani datang kepada Tuhan dan berani minta kepada Tuhan. Dan kalau memang kita ingin menyenangkan Tuhan, kita nggak mungkin minta sembarangan. Tapi kalau hati nurani kita yang menuduh kita, jangankan meminta, dekat sama Tuhan pun kita nggak berani. Tapi satu peringatan, jangan sampai kita berpikir, saya sudah taat. Kalau saya sudah taat, maka Tuhan harus mendengarkan doa saya, Tuhan harus memberikan apa yang saya minta. Jangan seperti itu. Ini diajarkan di tempat-tempat yang lain, tetapi tidak di sini. Ya, kita harus tahu bahwa Tuhan itu berdaulat. Tuhan itu tidak bergantung kepada kita. Dia tidak bergantung kepada ketaatan kita. Ya, dia akan memberikan kepada kita apa yang dia mau berikan kepada kita di dalam kedaulatannya. Kita boleh minta kepada dia kalau kita itu memang mengerti kehendaknya, ingin menyenangkan dia.